Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang PGJ Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang PGC Celilitan. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini menjelang jam pulang perkantoran sudah terlihat lalu lintas di belakang saya pada sore hari ini dari arah Kalibata yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Kramat Jati maupun yang akan lurus menuju ke arah Celilitan Besar. Pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Terlihat dari adanya antrian pada traffic light pada sore hari ini berkisar 100 meter di belakang traffic light dan selepasnya mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan banyaknya kendaraan-kendaraan yang memutar balik kendaraan menuju ke arah Kalibata. Dan kondisi lalu lintas juga terlihat cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Kramat Jati yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke Celilitan Besar maupun yang akan menuju lurus menuju ke arah Jalan Maijen Sutoyo pada sore hari ini. Dan memang yang mendominasi pada sore hari ini kendaraan dari arah Kramat Jati yakni kendaraan-kendaraan besar dan juga kendaraan-kendaraan pribadi yang cukup lebih padat dari kawasan lainnya. Dan kondisi lalu lintas dari arah Maijen Sutoyo juga yang akan menuju ke arah kanan menuju ke arah Kalibata maupun yang akan lurus menuju ke arah Kramat Jati maupun Ciracas juga pada sore hari ini terlihat di layar CCTV Anda bahwa kondisi lalu lintas pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan terus terjadi dan memang perlu Anda antisipasi bagi Anda yang akan melintas kawasan ini dikarenakan memang kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat seperti para pejalan kaki, para pedagang yang perlu Anda antisipasi dikarenakan para pedagang ini turun untuk menawarkan dagangannya pada traffic light yang perlu Anda antisipasi dengan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan kondisi lalu lintas dari arah Celilitan Besar yang akan menuju ke arah Kalibata maupun yang akan berbelok ke arah kiri maupun ke arah kanan terpantau cukup ramai lancar. Dan memang pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan hanya sepantauan kami di lapangan memang terlihat dari arah Kalibata dan juga dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke arah Maijen Sutoyo yang terlihat peningkatan volume kendaraan. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda untuk selalu berhati-hati, konsentrasi dan tidak melawan arus di kawasan ini dikarenakan cukup rawan akan kecelakaan. Dan perlu kami informasikan juga dengan intensitas curah hujan yang semakin tinggi untuk para pengendara terkhususnya roda 2 untuk selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan menggunakan jas hujan yang berjenis setelan dikarenakan demi keamanan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polres Ngawi, Polda Jawa Timur, dipimpin Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi, berhasil mengamankan seorang residivis pencurian sepeda motor. Pelaku diketahui telah beraksi di 30 lokasi berbeda di wilayah Jawa Timur. Kasus terungkap setelah ES atau tersangka mengambil motor milik salah satu warga di halaman Masjid Ar-Rahman, Desa Jatimulyo, Mantingan pada 11 Agustus 2025. Motor tersebut hilang saat pemiliknya mengikuti kegiatan Jalan Sehat HUT ke-80 Republik Indonesia. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pendapotan Tampu Bolon menjelaskan bahwa pelaku biasa beraksi pada pagi hari menggunakan kunci letter T atau memanfaatkan motor yang masih ditinggalkan pemilik dengan kunci menancap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa STNK, BPKB, 4 kunci letter T, uang tunai Rp558.000, serta 5 unit sepeda motor yang masih diperiksa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5E KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri jaringan penada hasil curian. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV.
Masih dari Jawa Timur pemirsa, peringatan Hari Juang Polri 2025 akan dipusatkan di kota Surabaya. Upacara dijadwalkan pada Kamis 21 Agustus 2025 di depan Monumen Perjuangan Polri, Jalan Raya Darmo, dengan menghadirkan atraksi teatrikal dan berbagai pertunjukan yang memadukan unsur sejarah dan budaya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menjelaskan bahwa Hari Juang Polri tahun ini mengusung tema dengan semangat Hari Juang Polri untuk masyarakat menuju Indonesia maju. Menurutnya, peringatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai komandan pasukan polisi pimpinan Jepang, untuk melakukan operasi pembongkaran beras data dan membagikan ke seluruh peserta serta mempromosikan bahwa pasukan polisi istimewa yang saat itu dikenal dengan Tokubetsu Keisatsu Sute telah resmi menjadi polisi Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945. Kehadiran polisi sebagai milik Republik Indonesia semakin menyulut dan membakar semangat serta keberanian area-area Surabaya bahwa Belanda akan menjajah Indonesia, membangkitkan area-area Surabaya untuk melakukan perlawanan. Polisi Republik Indonesia pimpinan M. Yasin bersama dengan Laskar Rakyat Surabaya berebut senjata guna menghadapi pasukan sekutu dan memutuskan Perang Surabaya tahun 1945. Dengan sabda saktinya, sekali hari hidup terlayanan, nyawa situ hilang yang bermaksud ibarat tekad, bukanlah tekad biasa, sekalipun nyawa hanya satu, kepala tanggung sekalian dikorbankan dari negara. Rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada upacara, tetapi juga akan dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter serta peresmian patung pahlawan Polri, M. Yasin, oleh Kapolri. Selain itu, Kapolri akan bertemu dengan keluarga pahlawan Polri M. Yasin dan para veteran. Dalam kesempatan ini, ia akan menyerahkan santunan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka. Dari Humas Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Karolep Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti, secara resmi menyatakan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan CA, anak dari Lisa Mariana, tidak ada kecocokan DNA genetik. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers pada Rabu 20 Agustus 2025 di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Perkenalkan, mungkin saya sebagai Kepala Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan Polri yang ada 2 lab DNA dan biomedik, dan saya juga sebagai dokter forensik dan ahli DNA Polri. Di pemeriksaan laboratorium DNA terhadap tindak pidana manipulasi dokumen atau informasi elektronik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Kami telah menerima tanggal 31 Juli 2025 hal permohonan pemeriksaan DNA dengan tujuan pemeriksaan DNA terhadap 2 orang saksi dan 1 orang anak atas nama Muhammad Ridwan Kamil usia 53 tahun, Lisa Mariana Presli Zulkandar usia 25 tahun, Selina Azura usia 3 tahun. Berdasarkan surat permintaan tersebut, tanggal 7 Agustus 2025 telah kami lakukan pengambilan sampel DNA oleh tim Bitlab DNA Rolab Dokes Pusdoker Polri yang dipimpin oleh PLT Kabit Lab DNA kami, Kombes Pol Mahyudin, dan 3 orang staf dengan dasar surat perintah Kapusdokes Polri nomor sprint 32-8-tes-25-2025. Sampel DNA yang diambil sebagai berikut: bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Muhammad Ridwan Kamil. Bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Lisa Mariana Presli Zulkandar dan bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Selina Azura. Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025 bertepat di Laboratorium DNA Pusdokes Polri,
telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA terhadap 6 barang bukti sampel DNA tersebut yang meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing dengan capillary electrophoresis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Pemirsa, Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes genetik atau DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa berinisial CA. Bareskrim menyatakan hasil tes menunjukkan tidak ada kecocokan DNA RK dan CA. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Polri TV Aisyah dan juru kamera Willy. Selamat sore Aisyah, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Ines dan selamat sore pemirsa Polri TV. Bareskrim Polri baru saja mengumumkan hasil tes DNA daripada anak Lisa Mariana berinisial CA dengan Ridwan Kamil. Pemirsa, tes ini berdasarkan dari adanya laporan kepolisian oleh Ridwan Kamil tertanggal 11 April 2025, di mana Lisa Mariana ini diduga telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan menyebarkan informasi yang belum terbukti secara sah di mata hukum. Di mana hal ini disampaikan langsung oleh Kasubdit 1 Dirtipidum Saber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky, bertempat di Mabes Polri pada Rabu 20 Agustus 2025. Dan pemirsa, pada Kamis 7 Agustus 2025 ini telah dilaksanakan tes DNA dengan pengambilan sampel berupa darah dan juga air liur dari masing-masing, baik daripada Lisa Mariana, kemudian juga sang anak berinisial CA dan juga Ridwan Kamil. Kemudian setelah dilakukan yaitu pengecekan bertempat di Laboratorium Kedokteran dan juga Kesehatan Pusdokes Polri, di mana pemirsa Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri dalam hal ini menyampaikan bahwasannya hasil daripada tes DNA anak Lisa Mariana berinisial CA dengan Ridwan Kamil ini tidak adanya kecocokan DNA atau tidak adanya kecocokan daripada identik tersebut. Artinya pemirsa bahwa secara biologis anak Lisa Mariana berinisial CA dinyatakan bukan anak biologis daripada Ridwan Kamil. Dan pemirsa, Kombes Pol Rizky juga tadi menegaskan bahwa selanjutnya perkara ini akan dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa kepastian hukum dan juga gelar perkara. Dan pemirsa, konferensi pers yang telah berlangsung tadi tentunya terkait dengan perkembangan kasus tindak pidana cyber menjadi salah satu bukti nyata pemirsa Polri menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan juga ketertiban, utamanya dalam hal ini menyelesaikan suatu perkara atau case yang viral dan meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian Ines, laporan kami secara langsung dari lokasi. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih reporter Polri TV Aisyah dan juru kamera Willy atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.